Buat teman-teman yang udah ngikutin video-video review laptop dari Pichel Techno, maka harusnya nggak asing ya dengan laptop yang Pichel akan review kali ini. Ya gimana enggak? Karena setiap tahun pasti Pichel selalu nih kedapetan buat nge-review laptop besutan dari HP, HP gitu ya, untuk model yang jenis beginian nih. Dan terus kita penasaran, tahun ini apa aja ya peningkatannya? Atau malahan nggak ada sama sekali peningkatannya? Kita akan coba lihat sama-sama ya. Semuanya kita akan kupas tuntas di video ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop level consumer dari HP yaitu HP Pavilion Aero 13 BE2005AU. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 7 7735U, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan 512 MB sharing memory, layar IPS panel 13,3 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Kita start ngomongin laptop ini dari desainnya dulu. Dimana secara visual laptop ini menggunakan tint color berwarna silver dan mengambil bentuk yang terbilang general lah untuk sebuah laptop tipe consumer. Karena memang bentuk dan style dari laptop ini tuh udah kayak template aja gitu. Kenapa sih nggak ada yang mau bikin laptop kantor tapi agak-agak heboh dikit gitu modelnya kan? Serius deh, Pichel sih jujur ya boring nih dengan lihat model-model laptop kantor yang bentuknya kayak gini-gini aja. Dan identitas brand dari laptop ini juga tergolong simpel. Hanya ada logo HP model baru berlapis chrome yang diletakkan tepat di tengah-tengah dari display covernya. FYI ya teman-teman, logo model baru ini biasanya ada di laptop-laptop kelas premiumnya HP, kayak Envy ataupun Spectre. Karena biasanya seri Pavilion tuh menggunakan logo HP yang masih ada lingkarannya gitu. Tapi rupanya di seri tahun 2023 ini, HP kayaknya mau ngangkat seri Pavilion kepada level yang lebih tinggi. Makanya logo yang dipakai tuh sama dengan logo yang ada di laptop premium mereka. Sementara tampilan di sisi dalamnya ini sedikit lebih variatif, karena bezel layarnya yang berwarna hitam dengan matte finish, ini terlihat kontras lah dengan keyboard dan palm rest-nya yang berwarna senada dengan display covernya. Kemudian untuk durability-nya pun laptop berdimensi 29,7 x 20,9 cm dan dengan ketebalan 1,7 cm ini menggunakan bahan metal aluminium pada display dan juga back covernya serta area palm rest-nya. Jadi sudah pasti secara daya tahan ini udah lebih oke dibandingkan dengan laptop sekelasnya yang kebanyakan masih menggunakan material plastik pada bodinya. Sehingga secara bobot pun laptop yang punya berat nggak sampai 1 kg ini tuh udah enak banget dipakai. Ini sih laptop super compact sih sebenarnya namanya. Karena udah tipis, enteng banget pula gitu ya. Apalagi karena mungkin pakai nama Aero, jadi kesannya kayak air gitu kan. Jadi kayak ringan gitu. Oke. Cuma memang untuk flex ya jelas, pasti masih akan kita temukan. Di semua bagian laptop yang berampang lebar itu udah pasti deh, nggak akan bisa terhindar dari yang namanya flex. Jadi, to be honest agak catatan ya teman-teman, kita nge-treat laptop ini dengan hati-hati. Dan yang terakhir di bagian I/O portnya, di mana HP menyematkan port di sisi kiri dan kanan dari laptopnya. Mulai dari kiri terdapat satu port full HDMI 2.1, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support power delivery dan juga DisplayPort 1.4, dan serta juga dengan HP Sleep and Charge, dan satu combo audio port 3,5 mm. Lalu di sisi kanan hanya terdapat USB Type-A 3.2 Gen 1 dan juga sebuah dedicated charging port. Udah, itu aja portnya. Terbilang simple dan seperlunya aja. Dan Pichel memang nggak terlalu expect yang gimana-gimana soal kelengkapan I/O portnya. Cuma, kalau memang teman-teman sudah punya laptop yang kayak gini, kayaknya wajib ya punya USB hub juga. Biar portnya juga makin banyak. Cuma catatan lagi, ini kemana? Port USB 4-nya kemana semua sini? Pada belum datang, telat pembagian atau gimana sih ini? Di bagian layar, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 13,3 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dengan resolusi WUXGA atau 1920x1200 dengan refresh rate 60 Hz dan response time sebesar 25 ms. Panelernya nanti diproduksi oleh AU Optronics dengan kode AUO339F yang memiliki color depth 8-bit dengan color akurasi 76,5% DCI-P3, 100% sRGB, dan 74,8 Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 481 nits dengan kontras rasio 800/1.
Secara visual, produksi warna dan panel layarnya ini masih terbilang oke menurut Pichel. Meskipun secara kontras rasio memang nggak terlalu besar, tapi vibrant warnanya masih cukup oke lah buat kita lihat. Tingkat kecerahannya pun juga masih bisa ditolerir, karena pas Pichel tes di kondisi lingkungan yang terang benderang, maka layar laptop ini masih bisa menampilkan gambar dengan baik di brightness level yang maksimumnya. Nanti lebih lanjut secara fisik pun layarnya dibingkai dengan bezel berukuran 0,5 cm di kanan dan kiri, 0,9 cm di sisi atas tempat webcamnya juga, dan 2,4 cm di sisi bawah yang juga ditemani dengan logo HP kecil berwarna silver. Dan sebagai penopang layarnya pun terdapat engsel yang disatukan dengan enclosure di bagian tengah yang dapat membuka layarnya hingga 142 derajat. Masuk ke input device, maka laptop kantoran ini dilengkapi dengan dua input device standar dan sebuah security input. Yang pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet berbentuk bujur sangkar dengan keycap berukuran 1,5 cm yang menggunakan konsep QWERTY full size keyboard, sehingga ukuran keycapnya ini pas di ujung jari kita. Tapi karena lebar bodinya nggak muat, jadi untuk number padnya nggak akan kita temukan nih di laptop ini. Sementara sebagai alat bantu penerangan pun di keyboardnya sudah ada backlight yang dilengkapi dengan backlight berwarna putih dengan dua tingkat kecerahan yang bisa kita trigger dari tombol F4. Dan juga dari segi penggunaan, keyboardnya ini lumayan enak buat dipakai sehari-hari. Travel distance-nya kerasa deket, tapi nggak sampai keras-keras gitu ketukannya. Typing sound-nya pun juga masih acceptable buat teman-teman yang memang nggak terlalu suka dengan keyboard yang berisik. Buat yang penasaran, berikut ini deh contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Selanjutnya untuk touchpad, maka laptop ini memiliki touchpad dengan dimensi 11,6 x 5,6 cm yang bertekstur licin dengan permukaan yang dibuat lebih rendah dari palm rest-nya dan menggunakan tint color yang sama dengan keseluruhan bodi laptop ini. Posisinya juga memiliki proporsi yang pas, baik dalam ukuran maupun penempatan touchpad-nya. Tampilan dan fiturnya sih memang nggak ada yang istimewa. Nggak ada tuh bedanya dengan kebanyakan laptop-laptop kantor yang sudah ada di pasaran saat ini. Clicking sound-nya pun juga dihasilkan masih oke dan nggak berisik kalau menurut Pichel. Cuma sayang, touchpad-nya ini nggak bisa kita nonaktifkan secara instan melalui shortcut keyboard. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke settingan di control panel, baru kita bisa matiin dari situ. Buat yang penasaran, berikut ini contoh suara feedback dari touchpad. Check this out. Input device yang terakhir adalah sebuah fingerprint sensor berbentuk bujur sangkar yang diletakkan pada area palm rest sebelah kanan. Sensornya masih terbilang cepat dan juga responsif mengenali akan sidik jari kita waktu pertama kali kita coba register pada Windows Hello ataupun waktu kita coba tes login menggunakan Windows. Ini sekarang kebantu banget ya, karena beberapa settingan dari Chrome sekarang bahkan kalau kita pakai passwordnya mau nggak mau harus pakai fingerprint ataupun credential lain. Jadi ini good point lah. Di bagian performa, laptop ini nanti dilengkapi dengan sebuah prosesor dari AMD yaitu Ryzen 7 dengan kode 7735U yang memiliki fabrikasi 6 nanometer yang memiliki 8 core 16 thread dengan base frekuensi 2,7 GHz yang bisa di-boost hingga 4,8 GHz serta TDP sebesar 28 Watt. Kemudian pada bagian memori pun laptop ini memiliki RAM sebesar 16 GB LPDDR5 dual channel 6,4 GHz yang juga ditandemi dengan operating system Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 22621.2506 atau build number Windows paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Dan sebagai booster untuk laptop pun, Pichel hanya set kepada mode Best Performance di power profile bawaan, karena laptop ini nggak dilengkapi dengan performance tool ataupun aplikasi tambahan. Jadi selama benchmark dan juga gaming test, nantinya Pichel tetap menggunakan power profile ini, dan juga untuk memastikan performanya tetap mantap dan juga nggak kehabisan saat kita ngetes, maka laptop ini kita colokin terus kepada adaptor listrik. Dan kita mulai testing pertama, yaitu dengan Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, skornya 9029 untuk multicore dan 1545 untuk CPU single core. Sehingga menghasilkan ampere ratio 5,84 kali. Next, di Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 4079 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 4 menit 4 detik untuk CPU test, dan 2 menit 51 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk tes rendering Pical Premiere benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 3 menit 57 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Next, di PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skornya adalah 10.454 untuk esensial, 10.233 untuk productivity, dan 7.609 untuk digital content creation. Sehingga rata-ratanya adalah 6.693. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di sektor grafis, laptop ini nanti hanya memiliki integrated GPU yaitu Radeon 680M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 unified pipeline, serta berada di frekuensi 2,4 GHz dan masih menggunakan arsitektur RDNA 2 dengan sharing memori default sebesar 512 MB. Dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Times Pi, maka untuk integrated GPU-nya mendapatkan skor 2125 dan CPU skor sebesar 7161, sehingga rata-rata skornya adalah 2375. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita langsung tes menggunakan serangkaian game seperti biasa. Dan setelah Pical tes ini di beragam settingan layar, akhirnya Pical putuskan untuk menurunkan resolusinya ke 1280x800 pixel atau WXGA. Sementara untuk setup gamenya pun Pical juga gunakan beragam setting agar paling nggak kita bisa dapetin playable frame rate yang acceptable. Karena sekedar catatan ya teman-teman, ini walaupun dia udah seri 7000-an gitu ya, tapi lihat aja grafiknya tuh masih yang 610, 620 gitu. Ini masih RDNA 2, bukan RDNA 3. Jadi teman-teman akan lihat bahwa hasilnya memang tidak sebagus dengan yang sudah RDNA 3. Untuk game pertama itu GTA 5 dengan resolusi 1280x800 atau WXGA dan setting normal, average frame rate di 85 dengan maksimum 115,6 dan minimum 61,2 FPS. Dota 2 resolusi WXGA dan setting medium, average frame rate di 68,9, maksimum di 80,4 dan minimum 47,8 FPS. Untuk CS2 resolusi WXGA dan juga setting medium, average frame rate di 71,6, maksimum 108,7 dan minimum 43,3 FPS. Untuk The Sims 4, resolusi WXGA dan setting medium, average frame rate di 128,5, maksimum 183,5, dan minimum 3,5 FPS. Untuk FIFA 22, resolusi WXGA dan setting medium, average frame rate di 56,6, maksimum 60,3, dan minimum 2,8 FPS. Untuk Cyberpunk 2077, resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 47, dengan maksimum 56, dan minimum 28,3 FPS. Untuk NFS Unbound dengan resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 47,4, dengan maksimum 60,7 dan minimum 7,9 FPS. Untuk Valorant dengan resolusi WXGA dan setting high, average frame rate di 132,2, dengan maksimum 172,8 dan minimum 82,4 FPS. Terakhir, Genshin Impact, resolusi WXGA dan setting medium, average frame rate di 63,7, dengan maksimum 78,5 dan minimum 51,8 FPS. Kemudian di bagian storage pun laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe 1TB dari Intel SSD 670p yang menggunakan interface PCIe 3.0. Dan untuk kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark, maka untuk sequential 1MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 3,4 GB per second untuk membaca data dan 2,8 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 52,8 MB per second untuk membaca data dan 117,7 MB per second untuk menulis data.
Secara performa, laptop ini sebenarnya memang memiliki potensi yang baik untuk urusan kerjaan ataupun untuk urusan gaming. Nilai benchmark yang dihasilkan juga masih tergolong oke untuk level laptop sekelasnya. Cuma memang speed-nya mungkin masih bisa di-boost lah ya, jika laptop ini menggunakan storage-nya yang interface PCIe 4.0. Tapi sayangnya laptop ini tuh hanya support PCIe 3.0, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi, terutama untuk speed dari storage-nya. Sementara urusan gaming pun terlihat beberapa game memang bisa dijalankan dengan baik, tapi memang karena kontribusi dari layarnya dan juga resolusinya yang kita turunin. Lalu untuk ngimbangin performanya, maka laptop ini nanti hanya dilengkapi dengan sebuah kipas pendingin yang terhubung dengan heat pipe tunggal yang menarik hawa panas dari CPU dan juga GPU-nya. Kemudian hawa panasnya nanti akan diembuskan menggunakan lubang ventilasi yang ada di bagian engsel layar. Untuk uji kemampuan coolingnya, maka laptop ini dites dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 18 hingga 22 derajat Celcius, dan laptopnya Pichel set ke mode balance pada power profile bawaan Windows. Dan tentu aja laptopnya juga tetap terhubung kepada adaptor listrik. Dan dalam keadaan idle, laptop ini tuh berada di range CPU usage tuh 6,9%, teman-teman. Di mana dengan temperatur 46,6 derajat Celcius dan daya 6 watt, serta frekuensi di 2,4 GHz yang sempat spike hingga ke 3,6 GHz. Kemudian di menit ke-10 pada waktu pengetesan, Pichel jalankan stress test dengan aplikasi AIDA 64. Maka powernya sempat ngelonjak hingga ke 30 watt dengan suhu di 69 derajat Celcius dan frekuensi di 3,7 GHz. Selama 4,5 menit durasi stress test, maka suhunya mengalami kenaikan dengan titik tertinggi di 79 derajat Celcius. Sementara power dan frekuensinya cenderung datar-datar aja. Tapi setelah itu, baik suhu, power, dan juga frekuensinya mulai melandai hingga ke menit ke-26 dari total durasi testing. Dengan titik stabil di 66,8 derajat Celcius untuk suhu, 17,4 watt untuk power, dan 2,8 GHz untuk frekuensi. Lalu Pichel coba monitoring lagi selama 5 menit, tapi grafiknya nggak menunjukkan pergerakan yang berarti. Sehingga akhirnya testing Pichel hentikan dengan skor akhir, suhu di 65,6 derajat Celcius, power di 17,2 watt, dan frekuensi di 2,7 GHz, dengan durasi testing selama 31 menit dan 36 detik. Kemudian untuk suhu body laptopnya pun, waktu kita tes dengan kondisi baterai tes Modern Office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini lebih terpusat ke area engsel layarnya. Ya make sense, karena ini buangan udara panasnya kena ke engsel layarnya. Di titik ini panasnya rata-rata berada di 31,8 dengan maksimum 34,3 dan minimum 29,4 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus di area grill ventilasi yang juga berada untuk lokasi chip APU-nya. Di mana pada area ini panasnya rata-rata 34,4 derajat dengan maksimum 36,6 dan minimum 32,6 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua pada setelah stress test, maka pada sisi atas titik panasnya masih terpusat di area keyboard yang sejajar dengan posisi dari chip APU-nya. Di mana pada area ini panasnya berada di rata-rata 41 derajat dengan maksimum di 44,2 dan minimum 33,3 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah laptop, panasnya masih terfokus pada area yang sama, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata di 40,4 derajat dengan maksimum 42,7 dan minimum 48,2 derajat Celcius. Seperti yang teman-teman bisa lihat, meskipun panasnya masih termasuk wajar, tapi seperti yang Pichel pernah sampaikan di video lain, suhu di atas 40 derajat itu udah nggak nyaman buat kena di kulit manusia. Jadi kalau memang laptopnya lagi butuh banget dipakai di kerjaan berat, mendingan langsung kita taruh di atas meja ataupun permukaan lain. Malah kalau bisa, ya pakein aja cooling pad, biar tambah adem dan juga laptopnya nggak cepat rusak. Next, di bagian audio, laptop ini sendiri memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah laptop ini, yang sudah menggunakan akan teknologi dari Bang & Olufsen. Output suaranya surprisingly oke loh. Bassnya tuh masih ada walaupun memang nggak terlalu berasa banget. Tapi overall suaranya lebih kerasa balance dan masih nyaman kalau kita memutar musik, film, ataupun cuma sekedar nonton YouTube doang. Dan saat kita uji di full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 92,1 desibel dengan maksimum hingga 99,5 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptopnya. Check this out. Sementara untuk webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi yang B aja, yaitu 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1080x720 piksel. Sementara kalau ditanya kualitas gambarnya, ya kayak udah sering Pichel bilang ya di video-video lain, bahwa memang ini bagus kalau ada cahaya melimpah.
terus langsung kacau balau kalau layarnya itu tidak menerima cahaya yang cukup gitu ya. Pasti langsung noise di mana-mana. Pichel sebenarnya agak bingung, karena kalau memang ini ditujukan buat laptop kantor, harusnya dia agak prioritas di sini. Minimal kalau dia naikin sekitar 1,3 megapiksel atau nggak 2,1 megapiksel deh. Ini akan sangat membantu banget buat kita bisa punya clearance yang lebih baik. Ini agak kurang tajam aja gitu gambarnya. Buat yang penasaran, ini dia contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Oh guys, ini dia hasil dari record dari webcam HP Pavilion Aero 13 dengan kodenya BE2005AU. Ya, ini menggunakan setup lensa 0,9 megapiksel atau setup gambarnya 1280x70 atau 720p, teman-teman. Ini jelas sengaja lagi ada di teras biar kelihatan terang, lagi di tengah matahari. Ini jam berapa? Jam 12 siang, jadi masih tengah hari bolong, tapi nggak terang-terang banget, lagi agak mendung. Ya, so far kalau dilihat sih ini hasilnya bagus karena memang lagi melimpah cahaya matahari juga, jadi harusnya sih bagus ya. Dan di kanan kiri lensanya ini ada dua lubang mikrofon, jadi harusnya suara jelok ketangkap dengan baik, dan ambient sound sekitar jelok juga harusnya sih terdengar tapi nggak terlalu kencang. Jadi fokus ke suara jelok saja. Ya, nggak ada privacy cover juga, jadi kita nggak ada pengaman. Jadi kalau emang udah selesai record atau selesai kita online call gitu, ya langsung matiin aja ya. Karena emang nggak ada privacy cover juga. Jadi itu ya teman-teman. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, maka laptop ini hanya dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Realtek, yaitu dengan kode RTL8852BE yang support akan Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5.2 serta sudah support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Sementara untuk teman-teman yang mungkin butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, ya mau nggak mau wajib beli donggalan yang bisa teman-teman pasang ke port USB-nya. Nah, sementara di sisi baterai, maka laptop ini menggunakan baterai lithium polymer dengan kode PC03XL yang memiliki kapasitas 43.300 mAh. Dalam pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 dengan Skyradio Modern Office dan full brightness serta best performance pada power profile, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 41 menit dari 100 hingga 10% baterainya. To be honest, di sini Pichel agak kurang puas. Baterainya agak kurang buat dipakai kerjaan standar. Bahkan nggak bisa tembus kayak 6 jam, 7 jam gitu. Sementara saat kita menggunakan mode gaming, full brightness, dan juga best performance pada power profile di Windows, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 30 menit dari 100 hingga 10% baterainya. Kalau di sini sih, Pichel to be honest merasa not bad lah. Mengingat memang peruntukannya buat bukan laptop gaming dan juga karena pakai integrated ya, jadi mungkin bisa dapat lah 1 jam 30 menit. Sementara kalau teman-teman mau ngisi dayanya, maka laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 19,5 volt, 3,3 ampere atau setara dengan 65 watt. Dalam pengisian dayanya nanti dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 33 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, balance mode di power profile Windows, dan sedang tidak kita gunakan. Lanjut Pichel tes juga dengan port USB Type-C dengan charger USB Type-C yaitu dengan 20 volt 3,25 ampere atau setara juga dengan 65 watt. Dan hasilnya dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu 1 jam 59 menit. Selisihnya agak lumayan ya, lebih dari 30 menit nih soalnya. Padahal kan secara daya current rate-nya ini nggak terlalu beda. Tapi ini better sih, jadinya teman-teman bisa pakai port USB Type-C-nya seandainya charger bawaannya rusak. Tapi karena cuma satu-satunya port USB Type-C, jadi nggak bisa dipakai juga buat transfer data. Jadi kembali lagi kepada teman-teman sekalian. Atau nggak bisa sih pakai hub. Terakhir di bagian upgrade, maka laptop ini hanya memberikan opsi upgrade di bagian storage-nya saja. Karena laptop ini masih menggunakan memori berjenis LPDDR5, jadi sudah pasti modul RAM-nya tuh menyatu dengan motherboard-nya. Dan nggak bisa kita gonta-ganti dengan mudah. Sementara di sisi storage, hanya ada satu slot NVMe PCIe 3.0 yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB. Ini kayaknya mungkin karena namanya Aero kali ya, jadi tipis, ringan, akhirnya nggak dikasih opsi upgrade. Oleh karena itu, opsi upgrade untuk storage-nya teman-teman hanya bisa mengganti modul SSD yang ada dengan kapasitas yang lebih besar. Tapi jangan salah beli ya, karena slot NVMe-nya hanya support PCIe 3.0. Kita coba tes 4.0 nggak bisa, dia tetap down ke 3.0. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut aku pribadi Pichel, laptop HP Pavilion Aero 13 BE2005AU adalah sebuah laptop yang cocok buat teman-teman yang lagi nyari partner buat hari-hari, tapi nggak pengen bodinya yang bongsor. Pengennya yang compact, body slim, dan juga bobotnya yang enteng. Dan lebih cocok lagi, kalau teman-teman memang butuhnya laptop buat kerja kantoran, atau mungkin urusan administratif, maka ini udah tandeman yang ya oke lah. Kenapa begitu? Karena dari spek dan juga pengetesan yang sudah Pichel lakukan tadi, kelihatan kalau power laptop ini berada di level yang middle end.
Karena laptop ini masih memberikan result testing yang baik dan masih sanggup menjalankan game-game berat. Tapi setelah Pichel lakukan beberapa penyesuaian, terutama di setup layar, terutama untuk yang gaming testing tadi. Sementara kalau untuk ngomongin layar, maka setupnya ini hanya enak kalau kita pakai buat nonton film aja. Visualnya tajam dan produksi warnanya juga lumayan kontras, tapi nggak akurat-akurat amat, karena cuma 100% sRGB. Apalagi buat teman-teman yang mungkin mau pakainya yang 100% DCI-P3, ya harap bersabar, bukan ini gitu ya. Tapi kalau buat daily, buat kita yang mungkin iseng-iseng doang, ya oke lah pakai layarnya ini. Lagian bentangan layarnya juga memang sebenarnya agak kecilan sih kalau dipakai ngedit, ya kan? Malahan sakit mata jadi-jadinya. Dan juga sekali catatan Pichel, baterainya terlalu pendek. Kalau memang mau productivity, ya minimal 6 jam, 7 jam, itu udah harga mati lah sekarang. Sementara untuk harganya sendiri, laptop ini nanti dibanderol dengan harga mulai dari 15 jutaan di online marketplace resmi HP Indonesia. Nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta jangan lupa kunjungi beberapa Pichel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tipis. Tapi baterainya juga tipis. Sami aja bohong. Tapi cocok sih buat kita yang mungkin nggak pindah-pindah kemana-mana ya.